Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Pada hari Minggu Prapaskah yang kedua, ketiga bacaan suci menampilkan kepada kita. Bacaan pertama menampilkan kepada kita sosok Abraham. Kemudian bacaan Injil ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Dan bacaan kedua menampilkan kepada kita pemberitaan Rasul Paulus. Dalam bacaan pertama tadi ditampilkan kepada kita Abraham. Ada 3 hal yang dijanjikan Allah kepada Abraham dalam bacaan pertama tadi. Bapak Ibu tahu apa saja yang dijanjikan Allah kepada Abraham dalam bacaan pertama tadi? Hai.
Ada 3 hal yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Yang bagian sini apa saja? Yang bagian sini tidak ada ya? Waduh. Keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di pantai. Kemudian tanah terjanji, tanah Kanaan. Dan kalau Abraham setia, hal terakhir yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah berkat istimewa. Perjalanan Abraham meninggalkan negeri kelahirannya menuju negeri Kanaan yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Itu menggambarkan kepada kita perjalanan hidup kita di dunia ini untuk menuju tanah terjanji, Firdaus abadi, yaitu menuju surga. Dalam perjalanan untuk menantikan penggenapan janji Allah kepadanya, Abraham berjuang jatuh bangun. Abraham jatuh bangun tetapi tetap komitmen pada tujuan pesiarahannya, yakni negeri terjanji. Maka bacaan pertama mengingatkan kepada kita, perjalanan dan pesiaran hidup kita di dunia ini, tujuan terakhir adalah masuk surga. Bapak Ibu mau masuk surga atau tidak? Ya, maka tujuan kita harus fokus pada satu tujuan tunggal kita, yakni masuk surga. Dan untuk masuk surga, Abraham mengajarkan kepada kita harus setia dan komitmen pada fokus tujuan perjalanan hidup kita, yakni masuk surga. Dan surga yang dijanjikan Allah kepada kita itu ditampakkan sesaat dalam bacaan Injil. Yesus berubah rupa di depan para murid dan Petrus merasa bahagia ingin mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Tetapi pada akhirnya mereka turun kembali berproses. Maka untuk sampai pada negeri Kanaan, Abraham berproses dalam jatuh bangun. Kita pun untuk sampai pada surga berproses, dan dalam proses itu kita jatuh bangun. Karena kita seringkali jatuh, maka ada masa tobat. Kesempatan kita untuk membenahi diri dan hidup menjadi lebih baik. Dan kita akan sampai kepada surga ketika kita, Paulus bilang, tetap teguh pada Tuhan kita yang telah wafat, dimakamkan, dan bangkit dari antara orang mati dan mempersiapkan tempat yang layak bagi masing-masing kita. Mari kita belajar dari Abraham, belajar dari Rasul Paulus, belajar dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Meskipun demikian mereka seringkali jatuh, tapi ketika jatuh mereka bangkit, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan akhirnya mereka sampai pada tujuan mereka, yakni surga abadi. Mari kita berjuang membenahi diri dan hidup kita agar kelak kita pun dipersatukan dalam persekutuan para kudus di dalam kerajaan surga. Semoga.